Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jumpa Sobat Eljon, kali ini Anda menyaksikan Chinese Community Update masih bersama saya Monica Konado. Dan pada Chinese Community Update kali ini kita kedatangan seseorang yang begitu hebat. Kita sapa bersama Pak Mario, seorang guru bahasa Mandarin di Indonesia. Selamat jumpa Pak Mario. Halo, 大家好。大家好，你好吗？很好，谢谢。 Wah, Monica jadi harus belajar lebih banyak nih. Hari ini pokoknya menjadi kesempatan Monica belajar terkait dengan bahasa Mandarin dari Pak Mario. Pak Mario, pada segmen kali ini Monica penasaran untuk mengetahui informasi kenapa sih kita harus belajar bahasa Mandarin, Pak Mario. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu? Mungkin ada sahabat Eljon yang sedang menonton masih bingung, apa sebenarnya bahasa Mandarin itu? Ya, bahasa yang sering digunakan ketika kita pergi ke Tiongkok atau orang-orang Tionghoa. Seperti apa sebenarnya definisi dari bahasa Mandarin ini, Pak? Baik, dari apa yang saya research tadi malam ya, jadi asal kata Mandarin itu ada sumber yang menyebutkan bahwa Mandarin secara harfiah berasal dari sebutan orang asing kepada pembesar-pembesar dinasti Qing pada zaman dulu. Nah, dinasti Qing adalah dinasti yang didirikan oleh suku Manchu, sehingga pembesar-pembesar kekaisaran biasanya disebut sebagai Mandarin atau yang berarti pembesar Manchu. Nah, dari sini bahasa yang digunakan oleh para pejabat Manchu pada waktu itu juga disebut sebagai bahasa Mandarin. Penulisannya berevolusi menjadi Mandarin. Nah, Mandarin sendiri juga disebut sebagai Guoyu, yang juga berarti bahasa nasional. Nah, sesuai dengan kenyataan bahwa bahasa Mandarin ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan nasional di beberapa negara seperti di Tiongkok dan juga di Tiongkok, Taiwan. Baik, Pak Mario. Lebih ke bahasa nasional ya, bahasa pemerintahan. Monica penasaran Pak Mario, untuk penyebutan Mandarin ini apakah hanya disebutkan di Indonesia saja, ataukah ketika kita keluar negeri, terutama ketika kita berkunjung ke Tiongkok pun, apakah mereka mengerti ketika kita mengatakan bahasa Mandarin or Mandarin language seperti itu? Ya, saya rasa mereka mengerti. Do you speak Mandarin? Tapi mungkin lebih common bilangnya, do you speak Chinese? Ya, you speak Chinese, baik. Chinese, tapi berarti itu Mandarin, kata penyebutan Mandarin ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga dimengerti di Tiongkok juga ya, Pak. Baik, Pak Mario. Pak Mario ini seorang guru bahasa Mandarin. Bagaimana Pak Mario melihat perkembangan bahasa Mandarin di Indonesia khususnya, Pak? Baik. Dari apa yang saya pelajarin selama ini ya, jadi sebelum tahun 1960-an, ya zamannya kakek nenek kita, yang mereka itu masih banyak yang bersekolah di sekolah Cina atau yang mungkin kita sebut dengan Huaxiao. Nah, terus tahun 1960-an, mungkin karena ada masalah politik, belajar bahasa Mandarin tuh dilarang. Jadi zaman mama saya masih kecil, katanya kalau mau belajar Mandarin itu diam-diam gitu, sembunyi-sembunyi. Terus tahun 90-an, kalau nggak salah zaman saya SMP, SMA gitu, bahasa Mandarin itu mulai berkembang, dan di situ saya juga mulai tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Dan saat ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang mewajibkan pelajaran Mandarin di sekolah, terutama di sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah SPK, yaitu sekolah penyelenggara kerjasama yang mungkin levelnya hampir setara dengan sekolah internasional. Dan biasanya sekolah-sekolah ini berada di kota-kota besar di Indonesia. Nah, untuk sekarang juga banyak sekali orang-orang dewasa juga mulai belajar bahasa Mandarin karena untuk kepentingan bisnis gitu.
Baik, seperti yang Pak Mario ceritakan tadi ya, memang Monica juga ketika berkunjung ke rumah amah atau akong, mereka masih bisa bahasa Mandarin. Tapi ketika ke generasi setelah mereka atau orang tua dari Monica sudah terputus, karena memang seperti yang disampaikan Pak Mario, ada sejarahnya ya ternyata Pak Mario. Dan mungkin ini masih terjadi sampai saat ini hingga akhirnya anak-anak muda ataupun generasi saat ini agak kurang berminat terkait dengan bahasa Mandarin. Jadi mungkin Pak Mario bisa menjelaskan kepada sahabat Eljon yang sedang menonton seberapa penting sebenarnya kita untuk belajar bahasa Mandarin. Ya benar. Banyak sekali memang orang-orang, terutama orang-orang Tionghoa ya, yang mungkin seusia-usia saya, seusia kita yang umur mungkin di atas 20-an tuh kurang bisa bahasa Mandarin. Nah sekarang mengapa penting mempelajari bahasa Mandarin? Nah dari apa yang saya dapatkan dari murid ya, informasi yang saya dapatkan dari murid, ada yang mengatakan Mandarin adalah bahasa yang akan banyak sekali dipergunakan di masa depan. Kemudian Tiongkok akan menjadi negara nomor 1 terbesar dan terkuat di dunia. Makanya bahasa Mandarin akan menjadi sangat penting. Dan salah satu info ya, bahwasanya bahasa Mandarin juga adalah bahasa yang paling banyak dipergunakan di seluruh dunia. Bahasa yang paling banyak dipergunakan. Bahasa yang paling banyak digunakan ya Pak, bahasa asing yang paling banyak digunakan juga di dunia. Dan memang untuk masyarakat Tiongkok sendiri dan juga keturunan Tionghoa ini tersebar hampir di seluruh belahan dunia ya Pak Mario. Nah, jadi memang ini sangat penting ketika kita berminat untuk belajar bahasa Mandarin, ini adalah sesuatu yang penting. Tapi Pak, keuntungan, kalau tadi seberapa penting kita belajar bahasa Mandarin, sekarang saya ingin bertanya keuntungan dari kita belajar bahasa Mandarin. keuntungannya banyak sih ya. Yang pertama yaitu untuk bisnis ya. Jadi bahasa Mandarin itu bisa dipergunakan untuk berbisnis dengan pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Nah, kita ketahui bahwa sekarang hampir seluruh produk yang kita pergunakan itu kebanyakan berasal dari Tiongkok atau diproduksi di Tiongkok. Dan juga orang Tiongkok itu juga sekarang menyebar di mana-mana. Jadi akan sangat penting kalau kita bisa berbahasa Mandarin. Yang kedua adalah belajar budaya dan tradisi Tionghoa. Bagi saya ini adalah hal yang sangat penting, terutama bagi kita yang anak-anak keturunan Tionghoa gitu. Dengan mempelajari bahasa Mandarin, otomatis kita pasti belajar budaya dan tradisi Tionghoa. Dan itu pasti ada di pelajaran-pelajaran Mandarin. Nah, budaya dan tradisi sendiri juga menurut saya itu akan menjadi jati diri kita ya, atau identitas kita sebagai keturunan Tionghoa. Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan suku-suku lain, suku Jawa punya budaya dan tradisi Jawa, orang Batak punya budaya dan tradisi Batak. Nah, kita yang generasi muda Tionghoa, jangan sampai budaya dan tradisi kita ini juga terlupakan gitu. Nah, dengan belajar bahasa Mandarin, kita akan mendapatkan kembali pelajaran ataupun pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Bukan sekadar belajar bahasa itu sendiri ya Pak, tapi kita juga mempelajari tradisi dan juga budaya ketika kita belajar bahasa Mandarin. Pak Monica jadi terpacu ingin belajar lebih banyak lagi terkait bahasa Mandarin. Tetaplah bersama kami sahabat Eljon dalam Chinese Community Update. Sahabat Eljon TV dimanapun Anda berada, Anda sedang menonton program Chinese Community Update. 手机响起你传来的讯息，迫不及待的回应。想知道现在你会在哪里，却不懂该怎么问你。可以经过你爱的咖啡厅，在想你是否在这里。上网搜寻你爱看的电影，可以制造共同的话
题。好想和你手牵手去旅行，你就是我最深刻的风景。想和你养一只哈士奇和一只任性的小猫咪。好想和你写一首美乐蒂，你就是我最美丽的旋律。想和你唱着歌说爱你，像一部电影 It's all about you and me。 可以经过你爱的咖啡厅，在想你是否在这里。上网搜寻你爱看的电影，可以制造共同的话题。好想和你手牵手去旅行，你就是我最深刻的风景。想和你养一只哈士奇和一只任性的小猫咪。好想和你写一首美乐蒂，你就是我最美丽的旋律。想和你唱着歌说爱你，像一部电影 It's all about you and me。Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.